ditajamkan dulu. Wal yurih dzabihatahu, dan hewannya dibikin senyaman mungkin. Taib. Pisau tadi sudah kita jelaskan, harus yang tajam, ya, jangan yang belum diasah atau yang tumpul. Lalu yang kedua, membuat hewan ternak itu yang nyaman. Gimana? Ya, dijelaskan para ulama, jangan sampai dia melihat temannya disembelih. Yang kedua, jangan sampai dia melihat darah kecuali ketika hendak disembelih. Ya, karena insting otomatis hewan itu, kalau dia lihat darah, itu pertanda bahaya. Itu otomatis. Ya, jadi jangan sampai dia lihat darah sampai kecuali ketika dia hendak disembelih. Lalu ketika merobohkan hewan, ini juga harus, kalau bisa ya, itu dengan sakinah, jangan menyiksa, ya, dengan tenang. Itu ada tekniknya, mungkin nanti diajarin. Siapa panitia merobohkan hewan enggak? Belum ada. Ada tekniknya itu, ya. Tidak pernah roboh. Hah? Jadi harus dipaksa gitu ya? Ah iya, nah benar. Ya terus di talinya di bawah kaki kan? Nah, baik. Nah, susah pak ya? Baik. Mungkin kita belum pengalaman. Soalnya pengalaman di Jogja itu dipraktekkan, memang bimbingnya yang ahlinya itu bisa, ya. Jadi memang perlu datangkan ahli dalam hal ini ya. Baik. Ini terkait tentang merobohkan hewan. Lalu kalau bisa dan tidak menyulitkan, itu kaki hewan jangan diikat. Kenapa? Merontanya hewan itu, ya, itu menyebabkan darahnya lebih lancar keluar dibanding kalau kakinya diikat. Kalau memang tidak menyulitkan, ya. Bisa tak kira-kira? Anak pernah kita praktekkan waktu di pondok, ya, di Jamilur Rahman. Ada yang berhasil sapi. Kami pernah praktek sapi, itu berhasil. Instansi santri yang nyembelih. Tapi qadarullah pernah satu kejadian itu rame-rame pegang kaki sapi itu, ya, salah satu ini mungkin tidak kuat, jadi terlepas, kena pipinya, ada cap, jadi sampai sekarang masih ada cap. Benar, jadi membekas. Anak ketemu dia setelah 2 tahun masih ada bekas apa, cap kaki sapi itu. Saya. Ya, jadi kalau memang tidak menyulitkan dan tidak membahayakan, kalau bisa jangan diikat ya. Tapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan, ya mau gimana lagi. Baik. Ini ya terkait hewan yang disembelih. Lalu diantara praktek Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih itu selesai khutbah langsung nyembelih. Jadi tidak beres-beres lagi, langsung nyembelih, karena menunjukkan syiar Islam seperti ini. Dari sini juga faedah bahwasanya menyembelih itu di tempat terbuka, bukan di RPH. Apa RPH? Rumah pemotongan hewan, ya, sebagaimana pernah ditetapkan gubernur yang non muslim dulu di Jakarta. Ya. Syiar Islam disuruh di rumah pemotongan hewan ini, tidak benar ya. Karena praktek Nabi kita adalah menyembelih itu di tempat terbuka, agar orang melihat bagaimana proses penyembelihan dan juga melihat syiar Islam dalam ibadah menyembelih ini. Nah, baik. Di dalam Kifayatul Akhyar, ya, disebutkan tadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Menyembelih atau berkurban itu sunnah 'alal kifayah, ya, mencukupi untuk yang lain. Artinya apa? Wa idza fa'ala wahid min ahli baitin ta'adda 'ala kulli haqqis sunnah. Kalau salah satu orang dari satu rumah itu menyembelih, maka yang lainnya bisa diikutkan pahala, ya. Bahkan para ulama lebih luas lagi.
Siapapun yang mau diikutkan pahala itu boleh, walaupun bukan keluarganya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah menyembelih kambing dan beliau mengatakan, Allahumma azza anni wa an ummati allati lam yudahi. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum menyembelih. Ya. Jadi kita yang semua yang belum berkurban ini itu sudah diwakilkan oleh Rasulullah SAW dalam segi pahalanya. Dan ini menunjukkan bahwasannya semakin memperkuat bahwasannya udhiyah itu hukumnya sunnah. Nah, baik. Bagaimana kalau keluarga itu sudah meninggal? Nah, ini dirinci ya. Dijelaskan juga dalam Kifayatul Akhyar ya. Wala yajuzu 'anil mayyiti 'alal asah. Tidak boleh berkurban atas nama mayit. Maksudnya apa? Karena beli kambing atau beli sapi. Ini untuk nenek anak yang sudah meninggal, bukan atas nama anak. Ya. Tidak boleh. Tidak sah, ini sia-sia ya. Ini yang pertama. Ya. Kalau dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal, ini tidak sah. Karena kenapa? Karena tidak pernah ada praktek Nabi Muhammad SAW mengkhususkan satu kurban untuk orang yang sudah meninggal. Baik. Keadaan yang kedua berupa wasiat atau nazar. Baik. Misalkan orang tua kita sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau sudah hari raya kurban tolong carikan sapi untuk dikurbankan atas nama bapak atau atas nama ibu. Ya. Wasiat wajib ditunaikan. Kalau bentuknya wasiat boleh. Kalau bentuknya juga nazar boleh. Misalkan nantinya kamu atau bapak dapat ini, bapak bernazar Idul Adha tahun sekian mau berkurban seekor sapi misalkan. Qadarullah sebelum Idul Adha sudah meninggal duluan, maka tunaikan nazar bapak kita tadi. Karena nazar hukumnya berubah jadi wajib, bukan lagi sunnah. Baik. Ini diperbolehkan ya, wasiat atau nazar bentuknya. Yang ketiga, diikutsertakan dalam pahala. Anak beli satu kambing, ini pahalanya untuk semua keluarga anak, baik yang sudah hidup, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, boleh. Diikutsertakan dalam pahala itu boleh. Jadi yang tidak boleh cuma pada satu kasus. Dikhususkan ya kurban itu untuk dia. Ini kambing satu untuk nenek sudah meninggal, tidak diperbolehkan. Nah. Qasil Daud Iqra. Wa tujzi'u an sab'atin wa taqarratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Masyaallah. Nah. Selanjutnya Imam Abu Suja menerangkan tentang jenis hewan kurban sekaligus klasifikasi usianya. Ya. Baik. Beliau menjelaskan di sini ya, sah mengorbankan al-jaz'u minad dhani. Al-jaz' dijelaskan para ulama Syafi'iyah bahwasanya hewan yang sudah tanggal gigi susunya dan sudah tumbuh gigi dewasanya untuk domba ya. Untuk domba kriterianya adalah jaz'u. Jaz'u itu adalah yang gigi susunya tanggal dan sudah tumbuh gigi dewasanya. Nah, ini dikatakan jaz'u. Berapa usianya kalau ditahunkan? Terjadi silang pendapat yang kuat di antara kalangan para ulama Syafi'iyah ya. Ada yang mengatakan usianya 1 tahun, ada lagi pendapat yang mengatakan usianya 6 bulan untuk domba yang berbulu. Baik. Dikatakan di Kifayatul Akhyar al-asah, pendapat yang terkuat dari perselisihan yang kuat tadi adalah
usia minimalnya 1 tahun untuk domba. Minimalnya 1 tahun. Ini dikatakan dengan jat'u tadi. Usianya minimal 1 tahun. Ini pendapat yang terkuat. Ada pendapat lain, ya, yang kita katakan tadi 6 bulan tadi. Kalau mau diikuti pendapat ini juga silakan. Ya, juga silakan. Karena khilafnya sama-sama kuat dalam antara mazhab Syafi'i di sini. Ya. Jadi kalau kita katakan yang terkuat dari yang pendapat yang kuat tadi adalah 1 tahun. Tapi mau mengikuti pendapat kuat yang lain yang mengatakan 6 bulan, maka itu diperbolehkan, tidak masalah ya. Karena bagi kita yang tidak mengetahui dalil dan cara berdalil itu memang tugas kita mengikuti ulama, bukan mengeluarkan hukum sendiri. Nah, jadi kalau kita mengikuti yang pendapat yang mengatakan umurnya 6 bulan untuk domba minimal, silakan, tidak masalah. Nah, karena memang ada pendapat ulamanya. Tapi ini untuk domba, ya. Wasani minal ma'is. Adapun kambing, kalau di sini namanya apa, Pak? Bahasa Jawa dah. Bahasa Linggau ya. Kambing domba gitu ya. Kalau di Jawa itu kan ada kambing kacang sama domba ya. Jadi sini cuma kambing sama domba ya. Nah, jadi kalau kambing itu kriterianya sani. Sani itu apa? Juga terjadi silang pendapat ya, yang sangat kuat dalam pendapat ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun. Ini pendapatnya sama-sama kuat. Tapi yang paling kuat pendapat yang mengatakan 2 tahun. Mengikuti pendapat yang 1 tahun juga tidak masalah, karena ini juga pendapat yang kuat. Nah, tapi yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan asani untuk kambing itu usianya 2 tahun. Onta, pernah ada di Linggau ada korban onta? Belum pernah ya? Mungkin terjadi di kota-kota besar ya. Onta itu cara nyembelihnya bukan zabhu tapi an-nahru. Pernah lihat orang nyembelih onta? Anda belum? Ini itu pernah ya. Jadi an-nahru itu ya, ditusuk pangkal lehernya sehingga langsung nembus ke jantungnya. Jadi bukan disembelih tapi ditusuk seperti ini ke pangkal lehernya. Karena onta itu nyembelihnya memang seperti itu. An-nahru namanya, bukan al-zabhu. Ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan Abu Bakar ada korban onta. Ya. Cari onta ini yang sulit di mana? Nah, kita lanjutkan sedikit di sini. Untuk onta, ya, itu usianya sama sani. Sani untuk onta ini ada yang mengatakan 5 tahun, ya. Ada yang mengatakan 7 tahun. Nah, ini sama-sama kuat dua pendapat ini dalam mazhab Syafi'i. 5 tahun sama 7 tahun. Tapi yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan 5 tahun untuk onta. Adapun untuk sapi, sani untuk sapi, ya. Pendapat yang terkuat adalah dia berusia minimal 2 tahun. Berusia minimal 2 tahun. Ini yang terkuat. Ada pendapat lain yang sama-sama kuat juga, tapi tidak terkuat, mengatakan 4 tahun. Tapi yang terkuat adalah 2 tahun. Nah, ini klasifikasi umur sekaligus jenis hewan tadi, ya. Belum azan kan? Ini azan bukan? Ini kan ada bunyi nanti. Kita tunggu ini bela. Ya. Type ini untuk sapi. Nah, dari sini kita sudah jelas bahwasannya hewan yang dipakai untuk ternak hanya pada jenis hewan-hewan ini saja. Ya, sapi, kambing, unta, domba. Kerbau boleh dah? Boleh. Dikiaskan dengan sapi, disamakan jenisnya dengan sapi. Selain itu tidak boleh. Ya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa hukum kurban dinosaurus? Misalkan. Tidak boleh. Ya, walaupun tidak mungkin. Nah, ayam gimana?
Ayam. Boleh dah? Kita akan jawab setelah azan. Azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita teruskan, ya, kita tuntaskan terkait jenis dan klasifikasi umur hewan ternak tadi. Jenisnya kita sudah jelas, ya, sapi atau kerbau, onta, kambing dan domba. Bagaimana dengan ayam? Apakah boleh untuk kurban? Ya. Karena tadi kalau tidak salah anak perhatikan atau anak membaca salah satu ormas terbesar di negeri ini mengeluarkan fatwa bolehnya kurban dengan ayam. Ya. Baik. Bolehkah dia kurban dengan ayam? Kalau mau dimaksudkan udhiyah, kurban yang berkaitan dengan Idul Adha dan hari tasyrik, maka dia tidak bisa dikatakan udhiyah, tidak sah. Ya. Tapi sah sebagai sembelihan biasa, sedekah biasa. Ya. Karena mungkin bisa jadi ada satu daerah terpencil di negeri ini yang tidak ada orang kurban di situ, nggak ada sapi, nggak ada kambing. Ya. Sehingga seorang kepala keluarga di situ, ya, agar anak-anaknya bisa, misalkan bisa ikut bergembira di hari raya, disembelihlah ayam, misalkan seperti itu. Nah, sah sembelihannya ayam, tapi bukan kurban. Ya, jadi tidak sah kurban bukan berarti itu bid'ah, bukan berarti itu haram. Sah tapi bukan sebagai status sebagai kurban. Ya, hanya sebagai sembelihan biasa. Nah, ada daerah seperti itu yang tidak ada orang kurban satupun. Mungkin ada, ya, mungkin kita tidak tahu, ya. Cuman kalau sedikit orang yang berkurban itu pernah anak temui di dusun anak sendiri, Benul Kanding itu tahun kemarin cuma 2 ekor kambing, 1 kecamatan atau 1 kelurahan kalau salah, ya. Saking nggak ada sosialisasi dari pengurus masjid di situ tentang kurban, ya. Tahun sekarang alhamdulillah banyak, sudah ada sapinya, ya. Tahun kemarin itu sangat parah, ya, sangat parah. Nah, cuma 2 ekor kambing. Baik. Tadi dikatakan oleh Imam Abu Suja, wa tujzi'ul badana an sab'a wal baqara an sab'a. Ya. Onta dan sapi itu boleh urunan 7 orang. Baik, boleh urunan 7 orang, dan ini jumlah maksimal, tidak boleh lebih. Kalau kurang 7 boleh tidak? 2 orang, 3 orang, 5 orang, boleh tidak? 5 orang urunan beli 1 sapi, atau 2 orang urunan beli 1 sapi atau 1 onta. Jawabannya boleh, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Karena 7 itu batas maksimal, ya, bukan jumlah yang baku. Maksudnya harus 7, nggak boleh kurang 7, bukan. Kenapa dia perbolehkan? Bukankah 1 orang 1 sapi boleh? Ya kan? 1 orang pun boleh 1 sapi. Apalagi ini dia berdua, bertiga atau berlima. Nah, jadi 7 itu maksimal, ya, bukan pembatasan jumlah. Nah, tapi mungkin ini, ya, pelajaran pada malam hari ini terkait hukum kurban. Jadi masih ada beberapa hari lagi sebelum hari raya kurban, kita insyaallah selesaikan, ya. Mungkin 2 pertemuan lagi insyaallah selesai, atau 1 pertemuan lagi insyaallah selesai. Ada pertanyaan terkait pembahasan hari ini atau yang disampaikan hari ini belum jelas? Andi. Kalau sedikit dari kurban, Gimana itu? Anak pernah nonton di YouTube itu kalau hewan ayam itu kalau dipotong
pakai konsep itu apa hukumnya? Nah, ya ini perkara yang diperselisihkan para ulama kontemporer ya. Sebagian mensahkannya kalau dia berada di negeri kaum muslimin. Ya. Untuk orang yang bekerja di situ maka disyaratkan dia ketika mencet tombol harus menyebut bismillah. Nah, namun kalau itu dilakukan di negeri non muslim, maka untuk kehati-hatian kita tidak memakannya. Ya. Kalau penyembelihan dengan mesin itu dilakukan negeri non muslim, sampai kita yakin yang menyembelih itu muslim dan dia membaca bismillah. Nah, kalau dia di negeri seperti Indonesia maka sah. Namun terkadang ya dengan mesin itu sampai putus lehernya, benar kan? Ya kan? Apa hukum menyembelih hewan sampai putus lehernya? Ya. Para ulama mengatakan hukumnya itu makruh, tidak sampai kepada derajat haram. Sah, tapi dia perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci. Karena biasa kalau sudah putus ya sudah mati, nggak ronta-ronta lagi, darahnya tidak keluar ya. Terkadang kita juga sering seperti ini. Biasanya yang pertama kali praktek potong ayam, yang motong ayam pakai tenaga motong sapi. Biasanya itu kalau kita yang masih muda-muda terlalu semangat kan, jadi lupa kadar kekuatan. Nah, jadi itu perincian ya yang pernah Anda baca ya di antara tulisan Dr. Erwandi dalam Harta Arab Muamalah Kontemporer itu ada hukum hewan sembelihan yang disembelih dengan mesin. Ya. Nah, itu yang bisa Anda ingat. Terkait dengan pembahasan, bagus. Katanya ada? Tidak ada. Ya, lanjut deh. Cukup ya, Yanda. Untuk satu ekor kambing itu hanya untuk satu orang atau boleh untuk satu keluarga? Satu ekor kambing itu untuk satu orang, tapi keluarga boleh diikutkan pahala. Artinya kambing ini atas nama Yanda misalkan, tidak boleh atas nama suami istri. Cuman istri, anak-anak, cucu, abah, semua keluarga boleh diikutkan dalam pahala. Jelas ya, cuma atas namanya atas nama satu orang. Nah, untuk kurban lebih karena kalau kita mau kurban tapi ada utang. Bolehkah berkurban tapi dengan ngutang? Seperti itu ya. Ini juga dibahas para ulama. Kalau dikatakan boleh, cuman tidak wajib dan tidak harus dia berhutang. Ya. Kalau dia cari hutangan untuk kurban dan dia yakin dia mampu membayarnya, maka kalau dikatakan boleh, cuman tidak wajib berhutang. Nah, kalau misalnya dia punya uang dahulukan untuk bayar utang atau berkorban? Dua amalan yang sama-sama afdol. Ada dua hal yang harus dia tunaikan. Mana yang lebih didahulukan? Dahulukan yang hukumnya lebih kuat. Wajib sama sunnah mana yang lebih kuat? Wajib. Bayar utang dulu, baru dia berkorban. Nah, dibius. Nah, iya, dibius. Ini juga dirinci para ulama. Biasanya biusnya kalau tidak sampai menyebabkan otak itu mati, maka masih sah, tapi ada makruhnya. Ya, ini yang pernah baca juga dari buku Syarwani itu. Tapi kalau biusnya mematikan otak, maka itu statusnya seperti bangkai. Ya, statusnya seperti bangkai karena dia sudah mati duluan sebelum disembelih. Nah, tadi kan tidak diperbolehkan berkorban khususkan orang pelaku tunggal. Iya, khusus. Nah, pada saat korban itu kondisinya belum tahu. Rata-rata di daerah disebutkan almarhum semua. Iya, kurban ini untuk almarhum ini, ya. Padahal yang beli anaknya. Iya. Dia sah sebagai kurban, dagingnya halal, cuman tidak sah amalan tadi. Tidak dapat pahala apapun. Ya. Yang
sahibul kurban tidak dapat, yang belikan kambing yang meninggal juga tidak dapat pahala. Jadi cuman dagingnya saja dibagi-bagikan. Nah, kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Dia niatkan untuk bapak yang sudah meninggal, sedangkan itu tidak diperbolehkan. Tidak niatkan untuk diri sendiri, juga tidak dapat pahala. Seharusnya yang benar apa? Beli untuk diri sendiri dan ikutkan pahalanya orang tua yang sudah meninggal. Nah, oke. Udah lagi? Sudah? Nah, cukup ya. Rasa mudah-mudahan jelas ini pelajari pada malam hari ini ya. Ingat, ketika waktunya praktek tadi, maka sibukkan dengan praktek agar lebih maksimal. Masih banyak pembahasan yang belum kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.